Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Fisika Terapan ingin mempresentasikan tugas kami yang diantaranya ada materi percepatan, gerak melingkar, dan gerak peluru. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Langgeng Udi Putro, Muhammad Fiandika, Muhammad Khairul Anwar, dan saya Rizky Ahmad Ibrahim. Berikut penjelasan dari kami. Kecepatan. Apa itu kecepatan? Kecepatan adalah perpindahan yang dilakukan dalam setiap satuan waktu. Artinya, kecepatan menunjukkan seberapa cepat suatu benda berpindah tempat pada selang waktu tertentu beserta arahnya. Kecepatan termasuk sebuah ukuran vektor dan besar dari vektor ini disebut dengan kelajuan yang dinyatakan dalam satuan meter per sekon atau m per s. Rumus. Pada kecepatan, sebuah benda harus mempunyai kecepatan rata-rata yang sudah dirumuskan seperti di bawah ini. V sama dengan S per T. Dengan keterangan, V sama dengan kecepatan dengan satuan kilometer per jam, S sama dengan jarak dengan satuan kilometer, dan T waktu tempuh dengan satuan jam. Di sini kecepatan. 1. Kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata adalah besarnya perpindahan suatu benda pada selang waktu tertentu. Perpindahan ditinjau dari posisi awal dan akhir pada benda, bukan total jarak tempuh benda. Secara matematis, rumus kecepatan rata-rata adalah sebagai berikut. V sama dengan delta S per delta T sama dengan S2 min S1 per T2 min T1. Dengan keterangan, V sama dengan kecepatan rata-rata dengan satuan M per S. S2 sama dengan posisi akhir benda dengan satuan meter. S1 sama dengan posisi awal benda dengan satuan meter. T2 sama dengan waktu saat berada di posisi akhir benda dengan satuan S. T1 adalah waktu saat berada di posisi awal benda atau benda dengan satuan S. 2. Kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat pada dasarnya kecepatan sesaat hampir sama dengan kecepatan rata-rata. Hanya saja kecepatan sesaat terjadi dalam selang waktu yang sangat singkat atau bisa dikatakan limit waktunya mendekati 0. Secara matematis, rumus kecepatan sesaat adalah sebagai berikut. V sesaat sama dengan lim T mendekati 0 delta S per delta T atau Ft sama dengan dx per dt. Keterangan sesaat adalah kecepatan sesaat dengan satuan m per s. Delta S adalah perpindahan dengan satuan meter. Delta T adalah selang waktu atau waktu tempuh sama dengan waktu tempuh dengan satuan second. dx per dt adalah turunan pertama posisi terhadap waktu dengan satuan second. Dalam beberapa kasus, jika memiliki persamaan posisi objek terhadap waktu seperti X dalam kurung T, dapat menghitung kecepatan sesaat dengan mengambil turunan pertama terhadap waktu persamaan yang kedua, yaitu Ft sama dengan dx per dt. Untuk menggunakan cara ini harus mencari turunan pertama dahulu dengan cara yaitu Fx sama dengan Ax B plus T dengan diturunkan B dikali Ax B min 1. Sebagai contoh, perhatikan cara mendapat turunan pertama suatu fungsi berikut. Fx sama dengan 3x kuadrat. F turunan x sama dengan 2 dikali 3x kuadrat min 1 sama dengan 6x. Contoh yang kedua yaitu X dalam kurung T sama dengan T pangkat 3 plus 2T kuadrat plus 2T plus 2. X turunan T sama dengan 3T kuadrat plus 4T plus 2. Contoh soal. Seekor kelomang berjalan di pantai dan membentuk lintasan sebagai berikut. Waktu yang dibutuhkan kelomang mulai awal jalan hingga berhenti adalah 2,5 menit. Apakah kecepatan rata-rata kelomang? Pembahasan. Ketahui delta T adalah 2,5 menit. Kita terlebih dahulu mengubahnya menjadi second, yaitu 150 second. Deltanya V rata-rata. Jawaban, perpindahan bisa ditentukan dengan teorema Pythagoras seperti berikut. Kita mencari perpindahan atau S, yaitu yang digambarkan dengan sisi miring, yaitu dengan rumus S sama dengan akar 3 kuadrat plus 4 kuadrat. S sama dengan akar 9 plus 16
S sama dengan akar 25, S sama dengan 5 meter. Oleh karena perpindahannya 6 meter, maka kecepatan rata-ratanya adalah sebagai berikut. V sama dengan delta S per delta T sama dengan 5/150 sama dengan 0,033 meter per second. Jadi kecepatan rata-rata gelombangnya adalah 0,033 meter per second. Selanjutnya percepatan. Apa itu percepatan? Percepatan atau acceleration adalah perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu. Percepatan merupakan besaran vektor, sehingga nilainya dapat berharga positif atau negatif. Percepatan yang berharga negatif disebut perlambatan, sedangkan percepatan yang berharga positif disebut percepatan saja. Arah perlambatan berlawanan dengan arah percepatan. Alat untuk mengukur besar percepatan suatu benda yang bergerak disebut akselerometer. Jenis-jenis percepatan adalah 1. Percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata adalah hasil bagi antara perubahan kecepatan atau delta V dengan selang waktu atau delta T yang digunakan selama perubahan kecepatan tersebut. 2. Percepatan sesaat. Percepatan sesaat adalah perubahan kecepatan dalam selang waktu yang singkat atau mendekati 0. Percepatan rata-rata. Berdasarkan definisi percepatan rata-rata atas, maka secara matematis percepatan rata-rata dapat dituliskan persamaan sebagai berikut, dengan A sama dengan percepatan rata-rata meter per second kuadrat, delta V perubahan kecepatan, delta T sama dengan selang waktu, dengan rumus A sama dengan delta V per delta T. Jika suatu benda bergerak mengalami perubahan kecepatan dalam selang waktu T1, T2, dan T3, maka rumus percepatan rata-rata dapat ditulis sebagai berikut. A sama dengan V2 min V1 per T2 min T1 sama dengan V3 min V2 per T3 min T2, dengan A sama dengan percepatan rata-rata, V1 sama dengan kecepatan pada T1, V2 sama dengan kecepatan pada T2, V3 sama dengan kecepatan pada T3. Selanjutnya percepatan sesaat. Untuk menghitung percepatan sesaat, gerak suatu benda diperlukan waktu yang sangat singkat, yaitu nilai delta T mendekati 0. Secara matematis, persamaan percepatan sesaat dapat ditulis sebagai berikut. A sama dengan limit delta T sampai dengan 0, delta V per delta T, dengan A sama dengan percepatan sesaat, delta V sama dengan perubahan kecepatan, delta T sama dengan selang waktu. Selanjutnya ada grafik percepatan. Sama halnya dengan kelajuan dan kecepatan, pada besaran percepatan juga terdapat jenis grafik gerak suatu benda, yaitu sebagai berikut. 1. Grafik hubungan jarak terhadap waktu atau grafik S dengan T. Pada gambar pertama adalah benda yang mengalami percepatan, dan pada gambar kedua adalah benda yang mengalami perlambatan. 2. Grafik hubungan kecepatan terhadap waktu atau grafik V sampai T. Gambar pertama adalah grafik yang menunjukkan benda mengalami percepatan, dan gambar kedua adalah grafik yang menunjukkan benda mengalami perlambatan. 3. Grafik hubungan percepatan terhadap waktu atau grafik A sampai T. Gambar 1 adalah percepatan benda sama dengan 0, dan gambar kedua adalah grafik menunjukkan percepatan benda konstan. Contoh soal: sebuah bus berhenti menaikkan penumpang. Setelah penumpang naik, bus tersebut melanjutkan perjalanan ke utara. Setelah berjalan 20 sekon, kecepatan bus menjadi 36 km per jam. Berapakah besar percepatannya? Penyelesaian: V1 sama dengan 0 meter per sekon atau bus berhenti. V2 36
km per jam atau 36.000 per 3.600 meter per sekon. V2 sama dengan 10 meter per sekon. T1 0 sekon, T2 20 sekon. Ditanya A sama dengan V2 min V1 per T2 min T1. A sama dengan 10 min 1 per 20 min 1, 20 min 0 sama dengan 0,5 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan bus tersebut adalah 0,5 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya ada gerak melingkar. Apa itu GMB dan GMBB? Untuk pengertiannya sendiri, gerak melingkar adalah atau disebut juga gerak sirkuler adalah pergerakan suatu benda yang membentuk lintasan berupa lingkaran dengan satu sumbu atau titik tetap di tengahnya. Ada faktor yang membuat suatu benda mengalami gerak melingkar, yaitu gaya. Suatu gerakan bisa berputar karena ada gaya yang bisa membelokkannya menuju pusat atau sumbu lintasan lingkaran tersebut. Gaya ini disebut dengan gaya sentripetal atau Fs. Gerakan melingkar terdiri dari dua jenis, yaitu gerak melingkar beraturan atau GMB dan gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Nah, di sini ada ilustrasi gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Untuk gerak melingkar beraturan, yaitu ada di gambar yang A, di mana pada posisi tersebut kita bisa melihat dari panah yang biru dimulai dari sisi kiri arahnya itu ke kanan, terus yang bawah itu arahnya ke atas, dan yang sisi kanan arahnya ke samping kiri, dan sisi atas arahnya ke bawah. Jadi geraknya itu beraturan, maksudnya tidak ada gerakan lain selain sisi kanan, kiri, bawah, atau atas. Dan sedangkan untuk gambar yang kedua atau gambar B, gerak melingkar berubah beraturan. Di situ kita dapat lihat untuk bagian panah yang merah itu sendiri sudah terlihat kan. Untuk putaran yang pertama itu arah serong ke kanan, sedangkan putaran kedua itu lebih condong serong ke kiri tapi lebih besar, sehingga perputarannya tidak beraturan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah gerak melingkar beraturan atau GMB. Gerak melingkar beraturan atau GMB adalah gerakan melingkar yang memiliki kecepatan sudut atau W tetap. Dengan kata lain berarti percepatan sudutnya 0. Hal ini dikarenakan arah kecepatan sudutnya sama dengan arah putaran partikel. Percepatan di sini disebut dengan percepatan sentripetal yang fungsinya adalah mengubah arah kecepatan linearnya, tapi tidak mengubah besarannya. Berikut ini adalah rumus percepatan sentripetal pada gerak melingkar beraturan. Ada AS sama dengan V kuadrat per R sama dengan W kuadrat kali R. Dengan AS sendiri adalah percepatan sentripetal dengan satuan milisecond per milisecond kuadrat, dengan V kecepatan linear atau tangensial dengan satuan ms, dan R adalah jari-jari lintasan dengan satuan mm, dan W adalah kecepatan sudut dengan satuan radius per second. Semakin besar kecepatan linear atau tangensialnya, maka akan semakin besar pula nilai percepatan sentripetalnya. Arah vektor pada percepatan sentripetal ini menuju pusat lingkaran atau sumbunya, tapi vektor kecepatan linearnya lurus. Selain itu, kecepatan sudut akan searah dengan putaran benda. Vektor percepatan dan kecepatan linear saling tegak lurus. Itulah mengapa percepatan sentripetal dengan percepatan linear tidak sama. Begitupun dengan arah percepatan sentripetal dan kecepatan sudutnya, karena percepatan sentripetal memiliki arah yang selalu menuju pusat lingkaran atau sumbunya, sedangkan kecepatan sudut sesuai dengan arah putaran benda. Nah, selanjutnya kita bisa memahami rumus sudut, kecepatan sudut, frekuensi, dan periode daripada GMB sehingga menghasilkan rumus-rumus sebagai berikut. Di situ ada hubungan sudut, kecepatan sudut, frekuensi, dan periode pada GMB. Nah, rumus 0 atau sudut dengan satuan radius adalah W dengan kecepatan atau kecepatan waktu dikali T atau waktu. Dan untuk mencari kecepatan waktu, kita bisa cari dengan sudut atau 0 dibagi dengan T atau waktu. Atau bisa juga dengan 2pi per T atau periode, sama dengan 2pi frekuensi. Sedangkan untuk mencari periode sendiri, bisa kita cari dengan 2pi kali kecepatan sudut atau W. Itu ada keterangannya, dengan 0 adalah sudut dengan satuan radius,
dan W adalah kecepatan sudut dengan satuan radius per second, dan T adalah waktu dengan satuan second, T adalah periode juga dengan satuan second, dan F adalah frekuensi dengan satuan hertz. Dalam GB, kecepatan sudut didapatkan dari hubungan panjang lintasan linear yang harus ditempuh benda dengan setiap selang waktu tempuhnya atau V dibagi dengan jari-jari atau R. Jumlah putaran tiap waktu pada gerak melingkar beraturan disebut frekuensi. Lebih tepatnya, frekuensi ini adalah banyaknya putaran yang ditempuh tiap detik, sedangkan periode adalah waktu yang dibutuhkan suatu benda untuk berputar satu putaran penuh. Misalnya, ada soal GB yang menanyakan putaran dalam suatu menit, artinya tinggal cari frekuensinya terus dikali 60 detik atau second. Di sini ada rumus untuk mencari kecepatan sudut dan kecepatan linear pada GB, yaitu W atau kecepatan sudut sama dengan V atau kecepatan linear dibagi R atau jari-jari. Dan untuk mencari kecepatan linear, tinggal W atau kecepatan sudut dikali dengan jari-jari atau R. Dan untuk mencari jari-jari juga adalah dengan membagi kecepatan linear atau V dengan kecepatan sudut atau W. Rumus gerak melingkar berubah beraturan atau GBB. GBB atau gerak melingkar berubah beraturan adalah gerakan melingkar yang memiliki kecepatan sudut yang berubah secara konstan dan kecepatan sudut konstan. Dan begitu, GBB bisa dibilang gerakan dari suatu benda yang menempuh lintasan melingkar dengan kecepatan sudut yang berubah-ubah. Namun kecepatan sudutnya tetap, seperti pada gambar yang sudah kita jelaskan pada slide sebelumnya, di mana untuk arah putaran pada GBB itu tidak sama atau tidak beraturan. Pada GBB, kecepatan tersebut akan meningkat apabila searah dengan percepatannya. Sebaliknya, kecepatan akan menurun ketika berlawanan dengan perubahan percepatannya. Kalau pada GMB percepatan dinamakan sentripetal, lain halnya dengan GMB yang percepatannya dinamakan dengan percepatan tangensial. Pada percepatan tersebut terjadi perubahan besar kecepatan linear secara beraturan. Arahnya bisa sama atau beraturan dengan arah kecepatan linear. Begini persamaan percepatan tangensial pada GBB. AT sama dengan A kali R. A adalah percepatan sudut dan T adalah waktu tempuh. AT adalah percepatan tangensial. Secara sistematis, rumus gerak melingkar berubah beraturan atau GMB adalah sebagai berikut. Untuk mencari percepatan sudut, bisa kita cari dengan WO plus WT bagi 2. Dengan WO sendiri adalah kecepatan sudut awal dan WT adalah kecepatan sudut akhir. Untuk perbedaan sudut, bisa kita cari dengan WOT plus setengah AT koma 2. Dengan WOT adalah kecepatan sudut akhir dan sudut awal ditambah dengan setengah dari AT atau kecepatan sudut kali waktu tempuh kuadrat. Setelah untuk mencari kecepatan sudut, bisa kita dapat dari WO plus AT, yaitu kecepatan sudut awal ditambah dengan kecepatan sudut kali waktu tempuh. Sedangkan untuk mencari WT kuadrat, kita bisa cari dengan WO atau kecepatan sudut awal kuadrat tambah 2A atau 2 kecepatan sudut dikali dengan besar sudut lintasan melingkar yang ditempuh. Kita masuk pada contoh soal untuk soal GMB. Sebuah benda bergerak melingkar dengan kecepatan sudut 2 radian per second kuadrat. Jika mula-mula benda diam, tentukan kecepatan sudut benda setelah 2 second dan sudut tempuh setelah 5 second. Yang diketahui di sini adalah ada A sama dengan 2 radius per second kuadrat dan WO adalah 0 atau kecepatan 0, kecepatan awalnya adalah 0, terus T untuk waktunya adalah 5 second. Kita bisa pakai rumus yang WO plus A kali T. Dengan WO sama dengan 0, A sama dengan 2, dan T sama dengan 5. Jadi 0 ditambah 2 kali 5, 0 ditambah 10 sama dengan 10 radius per second. Atau bisa juga kita pakai rumus yang kedua, yaitu WOT tambah setengah AT kuadrat. Dengan WO, kecepatan awal adalah 0 dikali 5 ditambah setengah 2 kali 5 kuadrat. Jadi 0 ditambah 10 dibagi 2 sama aja 10. Untuk contoh soal yang kedua, kita disuruh untuk memperhatikan 2 gambar lingkaran yang dimana kita disuruh untuk menentukan kecepatan sudut roda yang kedua. Dengan roda pertama kita dapat jari-jari 20 cm dan kecepatan sudut 110 radius per second. Dan untuk roda yang kedua kita hanya dapat jari-jari 10 cm. Kita disuruh untuk menentukan kecepatan sudut dari roda yang kedua.
pembahasannya, yaitu V1 sama dengan V2. V1 sama dengan W2 kali R2. 120 kali 20 sama dengan W2 kali 10. Nah, untuk W2 nya itu berarti 120 kali 20 itu kan 2400. 2400 dibagi dengan 10 jadi 240. Selanjutnya ada gerak peluru. Oh, itu gerak peluru. Gerak peluru adalah gerak yang lintasnya berbentuk parabola atau melengkung. Gerak parabola disebut juga dengan gerak peluru. Kenapa disebut gerak peluru? Gerak parabola disebut gerak peluru karena gerak ini mirip dengan peluru yang ditembakkan. Gerak peluru atau disebut juga sebagai gerak parabolik merupakan gerak yang terdiri dari gabungan GLB pada arah sumbu horizontal dan GLBB pada arah sumbu vertikal. Jadi, untuk setiap benda yang diberi kecepatan awal sehingga menempuh lintasan gerak yang arahnya dipengaruhi oleh gravitasi yang bekerja terhadapnya dan juga dipengaruhi oleh gesekan udara, benda tersebut disebut mengalami gerak peluru. Rumusnya, yang pertama ada rumus titik maksimum gerak parabola, itu IMX sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. IMX itu tinggi maksimum gerak parabola, yang satunya M. V0 itu kecepatan awal 1 meter per second, G itu kecepatan gravitasi meter per second kuadrat, dan alfa itu sudut elevasi, sudut yang dibentuk antara sumbu X dan lemparan. Ini merupakan gambar dari gerak parabola. Nah, itu ada sumbu Y di sini, ada V0 itu kecepatan awal. Ini ada Hmax atau Ymax, yaitu tinggi maksimum gerak parabola, dan ini ada titik terjauh dari sebuah lemparan. Rumus kedua ada rumus kecepatan pada sumbu X dalam gerak parabola, yaitu V0x sama dengan Vx sama dengan V0 cos alpha. V0 itu kecepatan awal gerak parabola, Vx komponen kecepatan searah sumbu X, dan alpha sudut elevasi yang dibentuk antara sumbu X dan lemparan. Lalu ini ada gambar seperti mirip gambar yang di slide sebelumnya. Ini adalah kecepatan awal gerak parabola. Kecepatan awal kalau yang V0x mengarah ke sumbu X, V0y mengarah ke sumbu Y. Lalu ada V0. Ini ada titik tertinggi dari sebuah gerak parabola. Ini titik tinggi. Dan ada titik terjauh. Yang ketiga ada rumus kecepatan pada sumbu Y dalam gerak parabola. V0y sama dengan V0 sin alpha, dengan V0 kecepatan awal, Vy komponen kecepatan searah sumbu X, G itu percepatan gravitasi, T waktu, dan A alpha itu sudut elevasi. Lalu ada contoh soal. Contoh soalnya yaitu sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan 60 meter per second dengan sudut elevasi 30 derajat. Ketinggian maksimum yang dicapai adalah, jadi diketahui kan V0-nya itu 60 ms, alfanya 30 derajat, dan percepatan gravitasi itu kan 10 meter per second kuadrat. Tanya aja Hmax-nya berapa. Kita pakai rumus yang Hmax yaitu V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Itu kita masukin rumusnya. V0 kuadrat itu kecepatannya tadi 60 kuadrat dikali sin kuadrat 30 per 2 kali 10. 60 kuadrat 3600 dikali 0, sin 30 itu 0,5 dikuadratin per 20, yang hasilnya yaitu 45 meter. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.